Pak Zulfikar Arsy Sadikin terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020 antara kesehatan dan politik. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk menonaktifkan atau mute speakernya sehingga diskusi kita ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Kemudian dalam prosesnya nanti akan ada proses diskusi tanya jawab setelah pemaparan materi terkait dengan Pilkada serentak 2020 antara politik dan kesehatan. Oke. Sebelum saya mempersilakan, saya ingin membacakan CV dari Pak Zulfikar Arsy Sadikin. Beliau saat ini adalah anggota DPR RI Komisi 2 masa jabatan 2019 sampai 2024 nanti. Kita tahu Komisi 2 salah satu yang membidangi soal pemilu. Untuk riwayat pendidikan beliau SD Karangwaru, kemudian SMP di Tulung Agung, kemudian SMA di Kauman Tulung Agung, kemudian S1-nya Universitas Gadjah Mada, S2-nya Ilmu Politik Universitas Indonesia. Organisasi, ada banyak pengalaman organisasi yang pernah ditempuh oleh beliau. Organisasi pernah menjadi Ketua PBHMI di 2004 sampai 2006, dengan ICMI Pusat sebagai Ketua, Maksika ICMI Pusat di Barindo sebagai anggota, dia di Partai Golkar 2011 sampai 2015, kemudian di Kosgoro 157, kemudian sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar di 2014-2019, kemudian sebagai anggota di Departemen Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar 2019-2024, dan saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi 2. Nah, saya terkait dengan isu Pilkada 2002, Pilkada serentak 2020 ini, memang banyak pro kontra ya terkait dengan beberapa kelompok yang menyerukan penolakan, dan ada yang tetap ingin melaksanakan Pilkada serentak. Nah, beberapa kelompok juga sudah menawarkan berbagai alternatif seperti penundaan parsial sebenarnya, dan beberapa mekanisme penundaan yang lain untuk sehingga pelaksanaan Pilkada serentak ini bisa berjalan dengan baik, kemudian dengan juga bisa mempertimbangkan kesehatan masyarakat. Ya, bagi mereka yang sebenarnya menginginkan penundaan ini karena argumen utamanya adalah soal kesehatan masyarakat, jangan sampai pilkada ini justru akan meningkatkan jumlah kasus, terutama kasus COVID ini ya. Karena pengalaman beberapa negara itu menunjukkan penambahan kasus yang besar setelah pasca pemilihan. Tapi ada juga negara yang justru menurun atau bahkan stagnan. Salah satunya adalah Korea Selatan. Nah, Indonesia di Desember nanti, Pilkada serentak nanti di bulan Desember nanti, ini menjadi sebuah taruhan besar bagi pemerintah karena berani untuk menyelenggarakan Pilkada serentak ini di tengah semakin meningginya kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, mungkin kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Zulfikar Arsy Sadikin terkait dengan pandangannya mengenai polemik yang terjadi di masyarakat ini. Saya persilakan kepada Bapak Zulfikar Arsy Sadikin. Oke, dengar Bung Laude? Iya, didengar Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Al ayat. Syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman jurusan dan mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Ini sebuah kehormatan bagi saya bisa berbagi ilmu dan menimba ilmu bersama dengan teman-teman semua, lebih khusus mahasiswa baru harapan masyarakat Indonesia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema yang diangkat oleh teman-teman jurusan ilmu pemerintahan, saya ingin menyapa dulu yang saya hormati, sekaligus salam kenal Dr. Ali Maksum. Saya Zulfikar Arsesadikin. Ya, salam kenal Bang. Ya. Dari Unbra itu saya kenal juga nama Ali Maksum, tapi dari kedokteran. Oh, ya. Itu terkenal itu, Dokter Ali Maksum. Dokter, satunya dokter. Oh ya, satunya dokter ya, pengurus PBID ya. Iya. Terus Pak Fatur ya, Pak ya. Fatur. Ya, Bang. Salam kenal Pak Fatur, saya Zulfikar Arsesadikin. Iya. Terus ini adik kelas saya nih, Mas Ali, ini Muhtar Habodin. Terima kasih Bang. Kembali ini. Kalau nggak ada Bung Muhtar, saya nggak bisa jumpa nih dengan teman-teman semua, dengan Dr. Ali Maksum, Mas Fatur dan teman-teman mahasiswa. Lalu Bung moderator ya, Bung Laude. Laude ini orang Sultra biasanya kalau Laude ini. Iya benar Bang. Nah, ya Laude Mahdani Afala. Serta salam kenal dan yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2020. Oh, berarti ini baru semester 1 ya, Bung Laude ya? Ya betul Pak. Ini mahasiswa baru semua. Baru masuk ya. Berarti teman-teman ini terpilih lah. Susah masuk ilmu pemerintahan Brawijaya itu. Kompetisinya ketat ya. Mudah-mudahan disyukuri oleh teman-teman bisa masuk ilmu pemerintahan Unbra ini. Saya sebenarnya alumnus ilmu pemerintahan juga sama dengan Bung Muhtar itu. Hanya beda universitas ya, saya di UGM. Sekarang namanya Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya masuk 94 ya. Tapi karena saya nggak pinter, bukan seperti Bung Muhtar, saya lama kuliahnya Dr. Ali ya. 9 tahun baru lulus saya Dr. Ali. Wah, mantap itu. Jadi terlalu disayang dosen kata Bung Muhtar Habodin ya. Habis itu baru melanjutkan S2 di Ilmu Politik UI. Ya, penyakitnya aktivis ini, Bang. Ya. Kira-kira itu greeting saya pagi ini ya. Saya akan mulai penyampaian saya terkait dengan Pilkada Serentak 2020 antara kesehatan dan politik. Next, mohon Bung Laude. Ini ya. Sebenarnya tema ini tuh tema yang mestinya kita perbincangkan pada saat kita akan menentukan menunda atau melanjutkan Pilkada 2020. Tapi karena ini berhadapan dengan para mahasiswa, bolehlah kita utarakan apa sesungguhnya yang menjadi background gitu ya.
kita tetap melaksanakan pilkada di tahun 2020 di tengah wabah COVID-19 yang masih terus ada di tengah-tengah kita, bahkan cenderung naik terus ya. Oke, kita mulai. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia. Salah satunya proses demokrasi prosedural lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah direncanakan. Tidak sedikit negara yang mengubah jadwal pelaksanaan pemilihan karena faktor COVID-19 ini. Namun demikian, tidak sedikit juga yang tetap menjalankan di tahun ini, di tahun 2020. Berdasarkan data dari IDEA, ada 73 negara yang akan melaksanakan pemilu 2020, baik pemilu nasional maupun pemilu lokal. 71 negara tetap ya, mereka menunda tapi tetap melaksanakan di tahun 2020. Oke, next. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga menunda. Bahkan KPU sudah menunda mulai Maret. Tapi secara yuridis kita menunda itu sejak keluarnya dasar hukum Perpu 2 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang 6 2020. Kalau di Undang-Undang 10 2016, Pilkada serentak 2020 itu dilaksanakan bulan September. Dan waktu itu KPU sudah menetapkan tanggal 23 September. Karena ada COVID-19, menunda, menggeser ke Desember. Dan dilanjutkan pada saat itu mulai bulan Juni. Mengapa kita menunda? Sebenarnya salah satunya itu karena kesehatan ya. Karena ada kepekaan, kepedulian dan keberpihakan kita terhadap kesehatan masyarakat. Terlebih dari itu tidak hanya kesehatan sebenarnya, tapi keselamatan warga yang menurut Cicero itu hukum tertinggi suatu negara. Ya, lanjut. Apa pertimbangan kita ya melaksanakan pilkada 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Sebenarnya kita ini berpikiran berusaha untuk menyeimbangkan, berusaha untuk mencari jalan tengah antara berlangsungnya proses demokrasi dengan keselamatan masyarakat di tengah wabah COVID-19. Keduanya tidak bisa kita pertentangkan, keduanya tidak bisa kita nafikan, keduanya harus sama-sama berjalan. Roda pemerintahan harus berlangsung, tapi kesehatan, keselamatan warga juga harus tetap dijaga. Next. Lalu dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari upaya kita untuk mencari jalan tengah, menyeimbangkan kesehatan dan politik tersebut adalah yang pertama, ingin menegakkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan itu disebutkan negara Republik Indonesia disusun berkedaulatan rakyat. Karena kita ingin menegakkan konstitusi itu, maka dalam keadaan apapun sampai kapanpun, sekali kita berkedaulatan rakyat, ya harus kita tegakkan. Yang kedua, menjaga demokrasi. Sejak reformasi itu kita sangat mendandaskan, kita ingin menuju
pencapaian nilai-nilai demokrasi, baik secara prosedur maupun secara substansi. Nah, sekali kita berketetapan hati untuk itu, ya, sekali pemerintahan itu untuk bisa bekerja, untuk bisa memimpin harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, ya, sampai kapanpun dalam keadaan apapun itu harus kita jaga. Yang ketiga, menjaga hak konstitusional warga negara. Sekali pemimpin itu dipilih untuk bisa berkuasa, untuk bisa memimpin, untuk bisa menjalankan pemerintahan baik di nasional maupun di lokal, dalam keadaan apapun, bagaimanapun, sampai kapanpun, ya harus dipilih. Yang selanjutnya, kita ingin memelihara sistem. Memelihara sistem. Di Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Pilkada, yang terakhir itu 10/2016, termasuk di Undang-Undang Pemda, di Undang-Undang Pilkada itu di pasal 3, pasal 160, lalu di Undang-Undang Pemda itu pasal 60, ya, coba dicek nanti, di situ disebutkan bahwa pemilihan itu dilangsungkan 5 tahun sekali. Dan masa jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah itu 5 tahun sekali. Ini sistem yang fixed term bagi kita. Sekali 5 tahun, ya apapun yang terjadi, ya, sampai kapanpun harus tetap dilangsungkan sekali 5 tahun itu pemilihan. Dan di undang-undang kita juga, di Undang-Undang Pilkada serta di Undang-Undang Pemda itu, tidak ada jalan keluar kecuali pemilihan ketika masa jabatan dari kepala daerah, wakil kepala daerah itu sudah habis untuk menggantinya. Tidak ada itu. Coba ini Mas Doktor Ali Maksum nanti dicek itu. Tidak ada. Ada yang bilang bisa, namanya pelaksana tugas atau pejabat. Nah, coba dicek di peraturan perundangan berikutnya di PP itu. Dia hadir itu ketika dalam masa jabatan yang sedang menjabat itu meninggal, mundur, atau kena kasus hukum yang berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau yang menjabat itu sudah selesai, habis masa jabatannya, tidak ada lain kecuali harus pemilihan untuk menggantikannya. Ada yang bilang, contoh di Makassar, kota Makassar loh. Kota Makassar itu pemilihan dulu. Tapi karena yang menang waktu itu paslon tunggal, yang menang kotak kosong, barulah untuk menuju ke pemilu daerah berikutnya, kepala daerah, wakil kepala daerah berikutnya, yaitu tahun ini, ditunjuklah pelaksana tugas, gitu ya. Jadi tetap harus pemilihan, gitu. Yang berikutnya, memperbesar kepercayaan masyarakat, terlebih di tengah COVID-19 ini, bahwa pemerintahan itu harus berlangsung 5 tahun sekali, bahwa rakyat itu punya hak pilih, bahwa yang memimpin itu harus mendapatkan persetujuan, bahwa kita itu harus menegakkan kedaulatan rakyat, ya, dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Ketika itu kita lakukan, tentu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin besar. Berarti pemerintah itu komit dan konsis untuk menegakkan, menjaga, menjamin, dan memelihara apa yang memang sudah menjadi kesepakatan kita, apa yang sudah menjadi nilai-nilai yang kita anut, gitu ya. Yang terakhir, pertimbangan kenapa melaksanakan pilkada 9 Desember 2020 walaupun masih wabah COVID-19 adalah menjalankan kompromi dan kesepakatan yang sudah diputuskan antara pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, DPR RI, dalam hal ini Komisi 2, dan penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi setelah Perpu 2 2020 itu keluar, kita ini 3 pihak itu
bertemu, bermusyawarah, mendiskusikan, membahas kapan sebaiknya Pilkada 2020 itu dilanjutkan. Nah, kita udah tetapkan 9 Desember 2020. Lalu terakhir ketika tetap ada aspirasi dan aspirasi itu semakin kuat untuk menunda pilkada, kita bertemu lagi, kita rapat lagi, bermusyawarah lagi, mendiskusikan kembali, membahas, akhirnya tetap kita pada keputusan tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 pada tanggal 9 Desember. Jadi menurut bahasanya Bung Mukhtar itu amruhum surau bainahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Next. Bung Laude. Lalu bagaimana dengan keselamatan masyarakat? Bagaimana dengan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi suatu negara yang tadi saya sampaikan itu menurut Cici. Ya. Sebenarnya kalau mau kita memahami lebih dalam ya antara yang menghendaki tetap dilanjutkan pilkada dengan tetap menunda kembali pilkada itu sama-sama ingin mengambil tanggung jawab. Sama-sama ingin mengambil tanggung jawab. Sebuah dialog dalam film Korea, Bung Mukhtar. Bung Mukhtar senang film Korea enggak ini? Iya. Mahasiswa baru senang kelihatannya ya film Korea itu ya. Nah, tapi ini bukan yang drama ini Bung Mukhtar, yang klasik ya. Saya ambil dialog dari film yang berjudul The Six Flying Dragon. Nah, itu ada dialog begini itu. Politik adalah tindakan mengambil tanggung jawab. Nah, baik yang pro maupun yang kontra kesehatan atau politik itu sebenarnya sama-sama ingin menunjukkan tanggung jawab mereka. Hanya berbeda dalam cara mengimplementasikan tanggung jawab itu. Bagi kita yang pro, cara memastikan keselamatan masyarakat mengimplementasikan tanggung jawab itu adalah dengan berusaha betul melakukan langkah-langkah gitu ya. Tahapan pilkada yang benar-benar bisa menjaga kesehatan dan keselamatan warga. Kesehatan dan keselamatan masyarakat. Langkah-langkah itu dilakukan dalam bentuk satu penormaan. Penormaan protokol kesehatan. Jadi aturan-aturan di bawah undang-undang melalui PKPU itu harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan di seluruh tahapan pilkada. Yang kedua, langkah-langkah tersebut dilakukan dengan sebenarnya gangguan penyadaran. Pengurangan MBPS aja sih gimana? Jadi semenjak kita masuk dalam new normal, semenjak kita jadi saya adaptasi dengan wabah COVID-19 dan kita belum bisa pastikan kapan berakhir. Terus beberapa device ada sekitar 6 sampai 7 device gitu kan. Wabah COVID-19 ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Download sama uploadnya malah turun jadi. Tentu kita harus melakukan penyadaran kepada masyarakat ya. Penyadaran itu sudah dijalankan ya, melalui berbagai macam operasi, namanya operasi justisi di semua daerah termasuk di 270 daerah. Bahkan
pemerintah, penyelenggara, termasuk DPR, termasuk partai-partai politik peserta pilkada melakukan penyadaran ke dalam maupun keluar agar masyarakat disiplin betul dengan protokol kesehatan, sehingga tahapan pilkada itu tidak membuat jatuh banyak korban, baik yang positif maupun yang meninggal. Lalu yang ketiga, langkah-langkah itu adalah langkah penegakan. Ini saya cek tinggal penegakan protokol kesehatan tentunya, mulai dari bersikap tegas tanpa kompromi, bertindak tegas, lalu memberikan sanksi tegas. Udah saya kirim alamatnya. Apakah ini ada dampaknya? Apakah ini menunjukkan keberhasilan? Tetap nggak naik gitu loh, Mas. Jadi mohon maaf, ini siapa ini ya? Bung Laude? Oke, teman-teman yang mikrofonnya mohon di-mute dulu ya, biar kita bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Ya, mohon dicek dulu mikrofonnya, nanti di-mute biar suaranya tidak mengganggu proses diskusi kita. Oke ya, teman-teman ya. Oke, mohon di-mute ya. Silakan, Pak. Oke, makasih ya, Bung Laude. Ini mohon maaf ini, gantian nanti ininya. Apa namanya? Presentasinya. Ayo kita cek ke lapangan melalui data dan informasi yang kita terima. Kalau memang ada kekhawatiran yang sangat terhadap pilkada ini bisa menyebabkan penyebaran COVID-19 yang makin meningkat tajam, gitu. Ayo kita lihat nih, kita melanjutkan pilkada itu bulan Juni. Bulan Juni, terus Juli, Agustus, September, ini sudah Oktober. Dari Juni sampai Oktober ini sudah banyak tahapan pilkada yang kita lalui. Mulai dari verifikasi faktual pasangan calon, pemutakhiran data pemilih, terus pelantikan KPU Bawaslu ad hoc, kecamatan dan desa kelurahan, lalu pendaftaran pasangan calon, lalu penetapan pasangan calon, lalu pengundian nomor urut. Sekarang ini kampanye, sudah hampir 20 hari kita kampanye sejak 26 September, sekarang sudah tanggal 15 Oktober. Masih sisa 51 hari lagi ke depan. Apakah memang tahapan pilkada yang kita lakukan tersebut, yang sudah kita lalui tersebut, benar-benar terjadi ledakan penyebaran COVID-19? Itu cara mengeceknya ya. Bukan berarti saya menafikan, meremehkan kekhawatiran, bukan. Justru itu untuk menunjukkan bahwa kita pun tidak mengabaikan keselamatan masyarakat, keselamatan warga. Justru dengan kita mendengar aspirasi yang kontra terhadap pelaksanaan pilkada di tengah COVID-19, kita bersungguh-sungguh, berikhtiar benar-benar agar setiap tahapan pilkada itu tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dengan apa? Dengan melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan itu. Ayo sama-sama nih, para mahasiswa. Itu kan mahasiswa kan penting itu. Melakukan pengecekan melalui data, melalui informasi, ya, melalui ya riset lah begitu ya. Coba kita riset itu. Apakah memang pilkada 2020 yang kita laksanakan Desember di tengah COVID-19 ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kalau ada yang terpapar, syukur alhamdulillah sudah banyak yang sembuh, baik itu penyelenggara maupun paslon. Bahkan tadi saya baca dari 67 paslon yang positif sudah sembuh semua menurut keterangan anggota
KPU Pusat, Saudari Evida Ginting Manik. Evi Novida Ginting Manik. Next, Bung Laude. Nah, ini kita tunjukkan ya beberapa norma yang memastikan Pilkada 2020 itu tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 yang meluas. Misalnya metode kampanye sangat dibatasi hanya 50 dengan berbagai macam metode itu. Bahkan kegiatan lain yang selama ini dikenal yang lebih bersifat tontonan, hiburan, charity itu tidak boleh sama sekali dilakukan kecuali daring ya. Lalu nanti pada saat pemungutan dan perhitungan suara juga TPS itu akan diatur sedemikian rupa. Di samping selama ini juga teman-teman penyelenggara sudah melakukan protokol kesehatan, nanti pada saat hari H juga protokol kesehatan itu akan ditegakkan betul. Dimulai dari apa? Pemilih yang tadinya 800 maksimal itu dibuat 500, bahkan dalam prakteknya setelah teman-teman penyelenggara hitung itu maksimal hanya 300. 400, tidak lebih lah itu, 300-an. Lalu nanti pada saat memilih, mereka dapat surat undangan. Surat undangan itu diberi jam. Nah, seperti kita, kalau orang Jawa Timur, becek buwuh itu ya. Becek buwuh itu kan standing partai lalu dikasih jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, demikian juga nanti pada saat pemungutan dan perhitungan suara itu, tanggal 9 Desember dilakukan seperti itu. Lalu TPS-nya dibuat lebih luas, petugasnya mulai dari KPPS sampai dengan Linmas, Hansip, itu keamanan menggunakan alat pelindung diri. Terus pemilih yang mau masuk cek suhu. Nanti kalau suhunya di atas 38 itu dibuat bilik suara tersendiri. Kalau ada yang positif, kalau ada yang tidak berani, nanti dijemput, bukan dijemput untuk dibawa ke TPS, tapi ada KPPS yang datang ke rumah gitu, pakai APD, supaya mereka bisa tetap menggunakan hak pilihnya. Pemilih juga nanti dikasih sarung tangan, sekali pakai, lalu nanti setelah mencoblos itu dibuang, lalu ada tempat cuci tangan, lalu tintanya tidak dicelup tapi ditetes gitu. Habis itu mereka disuruh pulang semua kalau sudah selesai. Yang ada di TPS cukup KPPS, Hansip, Linmas, pemantau, saksi, dan pengawas TPS. Petugas KPPS juga sebelum melaksanakan sehari sebelumnya mereka rapid test. Nanti kalau ada yang reaktif itu diganti karena teman-teman sudah punya cadangan. Yang menurut kita itu semua dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat. Next, Bung Laude. Nah, jadi yang terpenting sekarang ini adalah karena sudah berjalan dan memang harus berjalan. Ini sudah masa kampanye, saya bilang tadi sudah hampir sepertiga kita lalui dan syukur alhamdulillah sampai sekarang saya belum dapat informasi dan data yang sangat valid bahwa tahapan kampanye ini memang membuat ledakan penyebaran COVID-19. Bahkan saya lihat teman-teman Bawaslu juga sudah sangat tegas, tanpa kompromi. Kalau memang melanggar ya bubarkan, hentikan. Sudah sangat baik sinergi kolaborasi antara aparat penegak hukum, Satgas COVID dan TNI yang memang menjadi bagian dari Pokja dengan Bawaslu untuk memastikan penegakan protokol kesehatan. Sekarang adalah bagaimana semua pihak dengan waktu yang tersisa ini tetap disiplin dengan protokol kesehatan.
Jadi, kalau memang itu bisa kita lakukan ya sampai dengan selesai masa kampanye, lalu hari tenang 3 hari, lalu hari H, pemungutan dan perhitungan, insya Allah ya, kita berharap insya Allah proses tahapan Pilkada 2020 tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 dan proses Pilkada 2020 9 Desember tidak akan membuat banyak jatuh korban, baik yang sakit maupun apalagi yang meninggal. Dan menurut saya itulah politik gitu ya. Politik dalam arti, ini kata Bung Muhtar, kalau nggak salah yaitu Pak Riswanda Imawan almarhum sama Pak Afan Ghaffar almarhum itu selalu bilang politik adalah upaya kita untuk mendistribusi dan meredistribusi nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu nilai itu adalah ternyata kesehatan, sehingga sebenarnya tidak tepat menyandingkan kesehatan dan politik dalam pengertian mendikotomikan apalagi mempertentangkan. Karena sebenarnya salah satu dari tindakan politik adalah dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat sebagai nilai yang diperjuangkan dan ingin diwujudkan dalam tindakan politik. Next. Bung Laude, saya kira udah ini ya, nanti bisa kita dalami. Next. Nah, kalau kita mau mengacu ke negara lain, sebenarnya banyak juga negara yang berhasil melaksanakan pilkada di tengah COVID-19 dalam arti tidak menjadikan tahapan pemilu atau pilkada itu penyebab bertambahnya kasus COVID-19. Ini ada Taiwan, ada Mongolia, ada Malaysia, ada Jepang, ada Singapura, ada Korea Selatan. Ya. Kalau banyak negara yang bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Oke, terus next. Nah, kesimpulan kita ini udah terakhir berarti ya kalau sudah kesimpulan ini ya. Pertama, pelaksanaan nilai dan tradisi demokrasi harus tahan banting terhadap berbagai tantangan bencana dan pandemi, tentu dengan sistem dan mekanisme yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi masyarakat. 2. Penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai kontrak sosial kita dalam berbangsa dan bernegara harus dilakukan dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Jadi ibarat ada gium hukum itu ya, walaupun langit runtuh gitu ya, keadilan harus tetap ditegakkan. Yang terakhir, 3, melaksanakan pemilihan dalam keadaan pandemi dengan aman tetap bisa dilakukan, meskipun sulit namun bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Dibutuhkan kesadaran dan kedisiplinan semua pihak untuk menuruti protokol kesehatan. Jadi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam stadium general ya, stadium general. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima, dimengerti dan dipahami. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dipertajam, ya mari kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih. Warga selamat, rakyat berdaulat, demokrasi sehat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.